lakukan dan kerjakan di tengah-tengah kami. Aku percaya setiap kami akan mengalami acceleration dalam seluruh aspek kehidupan kami. Memasuki tahun yang baru bersama-sama dengan Kau. By faith Tuhan, kami berdoa continue walk with us dalam kehidupan kami, keluarga kami, khususnya gereja ini. Biar Tuhan Kau tetap ada di depan kami. Engkau yang menuntun kehidupan kami dan bawa kami to the next level of glory. Bersama-sama dengan Roh Kudus dan para malaikat orang kudus. Kami semua jemaat AFC Palembang yang dimanapun kami berada. Bahkan semua anak-anakmu yang streaming dimanapun mereka berada. We moving in the new step of glory. Kami bersama-sama dengan Kau. Masuk saat ini di musim yang baru. Bersama-sama dengan Kau ya Bapa. Dan kami percaya seperti Engkau menyertai kami tahun-tahun sebelumnya. Di tahun-tahun yang akan datang kami berdoa. Sertai kami Tuhan. Kami cuma minta satu. Engkau ada dan nyata dalam kehidupan kami. Dalam keluarga kami. Dan khususnya gereja ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk acceleration yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa mulai dari kerohanian kami. Mulai dari pekerjaan. Terutama pelayanan. Dan juga seluruh Tuhan. Kondisi apapun. Kami berdoa seluruh aspek hidup kami. Akan mengalami percepatan bersama-sama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sepakat sekali lagi sama-sama. Memasuki tahun yang baru bersama-sama dengan Kau. Dan kami percaya bersama dengan Roh Kudus. Kami akan lihat kemenangan. Kami akan lihat Tuhan keajaiban. Kami akan lihat Tuhan pemulihan. Kami akan lihat hal-hal yang ajaib. Sesuatu yang ilahi akan kami lalui. Every step in our life. Setiap langkah yang kami lakukan. Every single day in our life. We will experience you God. Kami akan mengalami Engkau. Kami akan berjumpa dengan Engkau. Dan every single day in our life, oh God, is supernatural. It's a miracle with you God, with you Holy Spirit. And we give back to you all the glory, all the praise. We give back to you Lord. Ini hidup kami persembahkan di hadapan-Mu. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun yang akan datang, kami mau Tuhan, biar kami tetap ada di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Thank you Lord. Sekali lagi kami terima Tuhan, segala berkat Rosh Hashanah yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kami. Dan kami buka hati untuk Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Ajar kami Tuhan, what should we do? Dan aku berdoa Tuhan, biarlah tahun-tahun apa yang Kau janjikan tidak menjadi sia-sia. Tapi kami percaya semua yang Kau janjikan dalam hidup kami untuk tahun ini, kami boleh alami secara nyata. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Revelation, wisdom turun di tengah kami. Supaya kami ngerti how we must live in this year, oh Lord. Di tahun ini ya Bapak. Sehingga semua perjanjian Tuhan, semua berkat-berkat rohani jasmani jadi nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Roh Kudus urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian. Layani semua umat Tuhan. Dimanapun mereka berada supaya mereka boleh mengalami Kristus. Roh Kudus, this morning I give you all the platform to do whatever you wanna do for your people in this place. Sekali lagi Bapak, kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan siap untuk belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan saudara. God bless you. Silakan duduk kembali saudara. Sana Tova. Amin saudara. Selamat masuki tahun baru Rosh Hashanah. Saya berdoa tahun ini akan menjadi tahun yang ajaib dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Nah saudara, ketika dari tadi pagi jam 7 Roh Kudus berbicara banyak hal dalam kehidupan kita. Terutama dalam masa-masa kita masuk dalam Rosh Hashanah. Saudara, saya berdoa supaya benar-benar setiap kita akan mengalami hal yang baru yang bersama-sama dengan Tuhan. Akan mengalami new season, new chapter, and new glory with God. Yang setuju katakan amin. Nah anyway saudara, pagi hari ini sesuai dengan tema kita bulan ini yaitu at peace saudara. Dan saya juga
uh, uh, menyambungkan dengan di mana kita celebrate Rosh Hashanah dari tadi pagi, saudara. Dan saya berdoa supaya pesan Rosh Hashanah juga nyambung dengan apa yang menjadi tema kita, yaitu at peace, saudara. Berapa banyak orang percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Bahkan dikatakan bahwa damai sejahtera yang kau berikan tidak sama seperti dunia. Damai sejahtera yang Tuhan berikan melebihi akal dan pikiran kita. Amin, saudara. Dan ini akan memenuhi kehidupan kita, saudara. Nah, saya berdoa supaya Roh Kudus memberikan sebuah insight yang kuat di hati saudara, seperti dia bicara kepada saya. Bagaimana Rosh Hashanah ini penting, tapi kita juga harus memperhatikan what should we do, apa yang mesti kita lakukan, seperti firman Allah seringkali berkata, watch your life, watch your step when you entering God's house, watch your life. Dan hari ini saya akan bicara tentang watch what you say. Perhatikan baik-baik apa yang Anda perkatakan. Saudara, ini penting sekali, saudara, belajar daripada tahun ini. Tahun ini adalah tahun baru Rosh Hashanah 5784, saudara. Saya bagikan ini sedikit supaya Anda ngerti, bukan cuma sebagai sebuah pengetahuan, tapi ada message yang penting, ada pesan yang penting untuk Rosh Hashanah tahun ini buat setiap kita. Saudara, kalau saudara perhatikan tahun ini adalah Pedalet, saudara. 5784, saudara. Saya tahu ada banyak sekali gereja yang merayakan celebrate Rosh Hashanah mulai dari kemarin malam sampai hari ini dan semuanya. Saya cuma mau supaya setiap kita bukan melakukan sebuah tradisi. Kita celebrate every year, but we are nothing. Kita nggak ngalami apapun. We never experience something great dalam setiap Rosh Hashanah. Ada begitu banyak gereja, saya tidak menghakimi. Mereka celebrate Rosh Hashanah every year, saudara. Setiap tahun. Tanpa mengerti makna daripada Rosh Hashanah yang sesungguhnya yang Tuhan bicara dalam kehidupan mereka. Dan ada begitu banyak kehidupan mereka nggak berubah begitu-begitu saja. Saya berdoa supaya tahun ini Rosh Hashanah is not just only celebration, tapi Anda bisa menangkap sebuah pesan yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan Anda. Apa itu 5784? Ada banyak orang menyatakan the open doors, the years of open doors, apapun itulah. Karena memang kalau Anda bicara tentang 4 dalet itu bicara tentang pintu. Tapi saya mau mengajak Anda untuk kita belajar yang simple banget. Sederhana sekali, the revelation for Rosh Hashanah 5784, saudara. Saudara bisa catat ada beberapa pesan yang Tuhan sampaikan begitu kuat di hati saya untuk bisa disampaikan kepada Anda. Saudara, kalau saudara perhatikan 5784 itu yaitu Pedalet, saudara. P itu 80 kalau saudara belajar tentang Hebrew, dan setiap angka itu ada arti dan semuanya. Nah, kalau Anda perhatikan saudara, kata P itu 80, saudara. Itu artinya mouth, mulut, word, speech, speak, atau command, saudara. Jadi 80 artinya mulut, saudara. Hati-hati dengan mulut kita. Saudara dengar baik-baik, mulut kita bisa membawa hal-hal yang positif, tapi juga bisa membawa hal-hal yang negatif dalam kehidupan saudara. Ini yang Roh Kudus bicara kuat di hati saya. Mulut kita harus benar-benar dijaga di masa-masa ini, saudara. Karena perkataan kita bisa menjadi sebuah perintah, command, saudara. Karena P sendiri artinya mouth, word, speech, speak, atau command, saudara. Jadi dengar baik-baik, hati-hati dalam menggunakan kata-kata Anda. Karena kita bisa menjadikan itu sebuah perintah yang akan terjadi atau digenapi di kehidupan kita. Baik ataupun buruk, saudara. So be aware, saudara, of what you say. Bisa jadi perintah yang baik atau bisa jadi perintah yang buruk, saudara. Jadi sekali lagi Alkitab menjelaskan begitu banyak tentang perkataan. Bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah. Mulut Anda, perkataan Anda adalah nabi masa depan Anda. Kalau Anda menginginkan hal yang baik terjadi di hari-hari ke depan, Anda harus hati-hati. Watch what you say. Perhatikan baik-baik apa yang Anda katakan. Karena setiap perkataan Anda, dengar baik-baik, akan menentukan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan Anda. Saudara, kalau Anda perhatikan dari mulai Kejadian pasal yang pertama, the power of words. Bagaimana semua dunia ini dari hari pertama semuanya dijadikan hanya by the word, perkataan, saudara. Dan saya percaya perkataan ini adalah sesuatu yang gak boleh sembarangan.
Pedalet ini artinya Tuhan memberikan sebuah pesan kepada setiap kita gerejanya untuk tidak sembarangan berbicara, ngomong yang baik, perkataan yang baik. Karena apa yang keluar dari mulut Anda itu bisa menjadi sebuah perintah. Kalau Anda memerintahkan hal yang baik, maka saya percaya hal yang baik akan terjadi. Kalau Anda ngomong yang jelek, ngomong yang buruk, maka itu kayak seperti sebuah command, saudara, dan akan terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan Anda. Nah, sedangkan angka 4 itu artinya dalet atau 4, saudara. Artinya pintu. Dari kemarin, saudara, saya juga mendengarkan beberapa khotbah dari hamba-hamba Tuhan luar negeri. Saya kepingin tahu apa sih yang Roh Kudus ngomong tentang Rosh Hashanah dalam kehidupan mereka. Ada yang berkata the year of open doors. Bagaimana Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang banyak dalam kehidupan kita. Karena memang dalet bicara mengenai pintu. So saya berdoa supaya kita semua dapat pengertian tentang 4 ini, dalet, saudara. Artinya ada banyak sekali, sangat banyak bahkan pintu-pintu yang akan kita hadapi di hari-hari ke depan. Saya nggak ngomong bahwa semuanya Tuhan bukakan. Tapi yang saya mau ngomong mungkin agak sedikit berbeda. Yang akan kita hadapi ada begitu banyak pintu. Tapi hati-hati kalau salah masuk Anda kesesat, saudara. Hati-hati, tidak semua pintu yang Anda datang dan tiba-tiba ada begitu banyak pintu demi pintu Anda masukin, saudara. Anda harus pastikan tanya Roh Kudus, pintu mana yang baik buat Anda, saudara. Saya tiba-tiba teringat beberapa puluh tahun yang lalu, ketika kami sedang berdoa, tiba-tiba Roh Kudus bawa kami ngalami sesuatu yang ajaib dan Dia menyediakan beberapa pintu. Saya masih ingat Tuhan bilang, ada beberapa pintu. Pintu yang pertama, kalau kita masuk kita akan mengalami hal-hal yang ajaib bersama Tuhan dan seterusnya. Lalu ada pintu yang terakhir, Tuhan bilang, ini adalah pintu kemuliaan. Kalau kamu masuk, mungkin kamu gak ngalami miracle, mungkin kamu gak ngalami berkat-berkat yang dahsyat. Dan di pintu ini gak ada apa-apa kecuali satu, salib, proses. Tapi di balik itu ada kemuliaan. Hari itu, saudara, dengan berat hati, saya gak ngomong aneh-aneh karena pintu-pintu sebelumnya ditawari pintu-pintu yang menarik sekali. Tapi saya berdoa dan Roh Kudus memberikan insight. Lalu saya berkata, Roh Kudus mampukan kami. Kami memilih pintu ini. Yang mungkin pintu ini gak terkenal, pintu ini gak sampai wow. Tapi pintu ini justru akan membawa Anda dan saya matikan kedagingan. Hidup kudus. Dan pintu ini mungkin akan membawa Anda mengalami proses demi proses. Tapi di situ kita akan menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Tiba-tiba saja saya teringat, saudara, puluhan tahun lalu ketika Roh Kudus membawa saya dalam sebuah pengalaman supranatural. Dan ketika Roh Kudus bicara tentang pedalet, saya tahu bahwa tidak semua pintu itu kita masuk dan kita sembarangan masuk. Ada pintu yang mungkin kelihatannya bagus, tapi ujungnya maut. Ada pintu yang mungkin kelihatannya enak, luar biasa, tapi justru membawa kita jauh dari Tuhan. Mungkin ada pintu kesempatan yang terbuka dalam hidup Anda. Dan Anda berkata, wah ini berkatnya banyak, ini luar biasa. Tapi justru itu membawa Anda keluar dari destiny-nya Tuhan. Ada begitu banyak pintu yang saya tahu bahwa tahun ini akan terbuka dalam hidup saudara. Tapi saya berdoa, watch what you say. Perhatikan baik-baik. Dan tidak semua pintu itu kita masuk. Saudara jangan tergesa-gesa dalam masuk pintu yang terbuka di depan kita. Kalau ada pintu yang masih tertutup, saya percaya ada 2 pengertian. Artinya satu, saudara, memang mungkin itu bukan pintu untuk kita masuk. Yang kedua, mungkin itu pintu yang Tuhan mau Anda masuk. Tapi Anda harus dengan sabar menunggu sampai waktunya tiba, saudara. Yang ngerti katakan amin. Jadi saya gak ngomong ini bahwa pedalet, semua pintu terbuka, semuanya kita masuk. Gak semuanya, saudara. Ada pintu-pintu yang mungkin, saudara, memang Tuhan bukakan buat kita. Lalu karena perkataan kita pintu itu tertutup. Tetapi saudara saya mau kasih tahu, gak semua pintu yang ada di depan kita yang kita hadapi, kita harus hati-hati. Be wise. Jadilah berhikmat. Berdoa depend on the Holy Spirit. Berdoa sungguh-sungguh. Atau mungkin jangan dipaksa buka sebelum memang belum waktunya terbuka. Saya tiba-tiba teringat saudara, kalau Anda ke supermarket atau ke mall yang mewah, ada pintu kaca yang kalau Anda lihat dari jauh, pintu itu ketutup. Dan rasanya kalau Anda maju, kalau itu gak dibuka, Anda kejeduk, saudara. Tapi Anda gak pernah nyangka berjalan bersama Tuhan ketika Roh Kudus bilang, masuk nak ke pintu itu. Anda mungkin berkata, Tuhan tapi pintunya ketutup.
Tapi if you walking with God by faith, sampai dekat saudara, ada sensornya dan tiba-tiba terbuka dan kamu bisa masuk. Dan saya percaya dalam hal supranatural, mungkin ada pintu yang kamu lihat kayaknya tertutup. Aduh 24 susah, proyeknya dikit. Waduh 2024 kerjaan susah. Saya kasih tahu saudara, walk with God. Dengan iman berjalan bersama Tuhan. Mungkin kalau Anda lihat sekarang, pintu itu masih ketutup. Tapi percayalah, kalau kamu berjalan bersama Roh Kudus, it doesn't matter. Orang mulai mencoba menutup pintu itu. Tapi percaya, apa yang Tuhan buka buat Anda, gak ada satu orang pun yang bisa nutup, saudara. Ada amin, saudara. I believe 100%. Apapun yang Roh Kudus buka dalam hidup Anda, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. But, ini yang perlu Anda perhatikan. Apa itu Anda yang harus perhatikan? Perhatikan perkataan Anda. Anda harus ngomong hal yang positif. Anda harus ngomong yang baik. Ngomong apa yang Roh Kudus ngomong, saudara. Kalau Anda tiba-tiba melihat, Anda bilang, iyo memang susah gak bisa. Maka terjadilah. Ingat sekali lagi, saudara. Buat saya secara pribadi, Revelation of Rosh Hashanah this year, saudara. Bicara tentang Pedalet 84. Kalau Anda baca itu gematrianya, saudara. Ada 2 kalimat yang menurut saya menjadi kata kunci dalam pesan Rosh Hashanah tahun ini buat kita semua. Yang pertama adalah benefit. Katakan benefit. Katakan lebih keras lagi, benefit. Yang kedua adalah punishment. Punishment. Katakan punishment. Nah saudara, saya akan jelasin saudara. Mulut dan pintu saudara. Pedalet 84 artinya mulut dan pintu. Artinya dengar baik-baik saudara. Perhatikan baik-baik. Ini yang Anda harus perhatikan dengan seksama. Artinya antara mulut dan pintu akan sangat berkaitan satu dengan yang lain di tahun ini, saudara. Jadi kalau tahun ini Anda ngerti tentang pesan Tuhan di Rosh Hashanah tahun ini, antara mulut dan pintu itu berkaitan erat. So be aware, hati-hati, watch what you say. Dengan mulut kita, ini yang saya dapatkan, saudara, kita bisa membuka berbagai hal atau pintu yang baru. Bisa berkat Tuhan, bisa opportunity, bisa segala macam. Ataupun benefit yang saya sebut dari Tuhan. Tetapi dengan mulut yang sama juga saudara. Kita bisa membuat banyak hal, pintu jadi tertutup dalam hidup kita. Bahkan kita bisa menerima yang namanya punishment. Karena perkataan yang tidak benar dan sia-sia dan lain-lain saudara. Jadi sekali lagi saudara, tahun Rosh Hashanah ini kita masih memulai dengan kata P. Dan kita tahu P adalah mulut. Dan kali ini kita akan terus belajar mengenai mulut. Khususnya lidah, khususnya perkataan kita. Supaya kita gak sembarangan ngomong. Supaya kita bisa watch what you say. Perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena dengar baik-baik. Kalau kamu tahun ini Rosh Hashanah cuman fokusmu kepada pintu. Dan kamu imani bahwa semua pintu akan terbuka di depan kamu tanpa kamu memperhatikan kata P, saudara, maka kamu akan sia-sia. Enggak akan ada kesempatan yang Tuhan bukakan. Enggak akan ada pintu yang terbuka di depan saudara. Mungkin pintu terbuka, tapi kamu enggak bisa masuk. Bahkan bagi kamu, pintu itu tertutup. Bagi orang lain, banyak pintu yang terbuka. Banyak kesempatan yang terbuka. Banyak hal-hal yang baru yang mereka alami. Tapi karena kamu gak memperhatikan unsur sebelum kata dalet, yaitu mulut saudara, kamu akan kehilangan apa yang Tuhan sebenarnya persiapkan dalam kehidupan saudara. Nah itu sebabnya saya mengajak Anda learn from the Bible tentang perkataan saudara. Yakobus 3 ayat 1 sampai 10. Ini menjadi nas apa yang mau saya khotbahkan hari ini. Nanti kamu catat di rumah, Yakobus 3 ayat 1 sampai 10. Baca lagi, ulang lagi, renungkan lagi. Karena ini adalah pesan yang kuat yang saya mau sampaikan buat Anda. Saya jamin pintu pasti ada. Kesempatan pasti Tuhan bukakan. Masalahnya cuma satu. Perkataanmu lah yang akan menentukan. Apakah kamu akan dibawa masuk dalam pintu yang baru. Kesempatan yang baru. Kemuliaan yang baru. Dan segala macam berkat Tuhan yang baru. Atau malah sebaliknya. Pintu yang tadinya tersedia buat kamu justru tertutup. Karena perkataanmu saudara. Sekali lagi ada begitu banyak janji Tuhan yang diberikan kepada umat Tuhan. Tapi yang membuat batal janji itu adalah perkataanmu. Belajar dari kehidupan bangsa Israel.
Tuhan mau bawa mereka ke tanah perjanjian di mana susu dan madu berlimpah di situ. Tapi karena dosa perkataan, mereka sungut-sungut, mereka tidak percaya, mereka komplain, mereka begitu banyak mati di padang gurun. Dan tidak pernah masuk ke dalam sebuah pintu kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu tanah perjanjian, saudara. Saya berdoa supaya saudara watch what you say, perhatikan baik-baik apa yang Anda perkatakan. Karena ini akan menentukan apakah tahun ini kamu akan dibawa dalam pintu yang baru, masuk dalam kemuliaan yang baru, masuk dalam pintu yang baru, dan menikmati segala berkat Tuhan yang ajaib. Tadi pagi Tuhan berkata percepatan, acceleration. Dan saya percaya saudara akan ada begitu banyak acceleration yang Tuhan lakukan in every area in your life. Rohanimu akan mengalami acceleration dari Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan akan mengalami acceleration. Pekerjaanmu akan mengalami acceleration. Bahkan saya berdoa keuanganmu akan mengalami acceleration daripada Allah. Yang percaya katakan amin. But hati-hati, watch what you say. Perhatikan baik-baik. Yakobus 3 ayat 1-10. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Dan barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang dan pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dan dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya, saudara. Dalam hal ini Yakobus melihat seringkali orang mudah sekali jatuh dalam dosa karena lidah. Bahkan dikatakan tidak ada satu orang pun yang tidak bersalah dalam perkataannya. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, watch what you say, karena kita harus hati-hati. Ayat yang keempat, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan sesuatu dunia jahat yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat yang ketujuh, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang menjalar dan binatang di laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, saudara. Dan hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikianlah terjadi. Perhatikan baik-baik. Dari mulut yang sama kita bisa memuji Allah. Dengan mulut yang sama kita bisa mengutuk orang yang diciptakan serupa dengan Allah. Dengan mulut yang sama bisa keluar berkat. Tapi dengan mulut yang sama bisa keluar kutuk. Pesan Tuhan untuk Rosh Hashanah tahun ini, hati-hati dengan perkataan Anda. Perhatikan perkataan yang keluar dari mulutmu. Karena perkataanmu akan menentukan pintu yang terbuka atas seluruh kehidupan Anda. Jangan pernah ngomong, aduh kapan aku sembuh. Nanti kamu gak sembuh-sembuh. Mulai tahun ini ngomong, aku makin kuat, aku makin sembuh. Jangan ngomong, aduh gimana ya kok gak ada project, gak ada kerjaan. Mulai sekarang saudara, ngomong yang positif, ngomong yang baik. Karena perkataanmu akan menentukan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan Anda, saudara. Sekali lagi saudara, saya mau mengajak Anda belajar. Saya tahu manusia, dikatakan dalam Yakobus pasal 3, tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah bersalah dalam perkataannya. Saya belajar saudara melalui kehidupan sehari-hari. Ada kesalahan-kesalahan dalam setiap perkataan, saudara. Ada begitu banyak kesalahan tentunya. Yakobus 3 ngajari kita bahwa tidak ada satu manusia pun yang benar dalam perkataan. Kalau dia benar, artinya dia sudah sempurna. Artinya saudara dengar baik-baik, semua kita pernah salah ngomong.
Semua pernah kita salah dalam perkataan. Siapa yang ada di tempat ini gak pernah salah dalam ngomong? Angkat tangan. Kalau kamu ada, berarti kamu sempurna. Siapa yang pernah salah? Angkat tangan, saudara. Amin, saudara. Saya pernah salah. Saya juga sering salah ngomong. Semua kita pernah salah ngomong. Yuk belajar sama-sama supaya kita lain kali bisa lebih waspada. Kesalahan apa sih dalam berkata-kata? Nah, ada beberapa kesalahan dalam setiap perkataan. Yang pertama, ada orang yang menyampaikan pada saat yang salah. Bisa tolong slide-nya? Saudara, ada 3 kesalahan-kesalahan dalam setiap perkataan, saudara. Dalam berkata-kata, berkomunikasi, dalam menyampaikan perkataan, saudara, seringkali kita salah, saudara. Dan ada 3 kesalahan secara besar, saudara, dalam setiap perkataan, saudara, berkata-kata. Yang pertama, ada beberapa orang yang menyampaikannya pada saat yang salah, pada saat yang gak tepat. Saya sering ngomong suami istri, kalau Anda lagi ribut, jangan semuanya ngomong. Yang satu ngomong, yang satu ngomong, salah pada saat yang gak tepat. Maka yang terjadi makin keributan. Saya sering kasih tip kepada suami istri, kalau lagi ribut, apalagi semuanya lagi ngotot merasa paling benar, yang satu harus ngalah, yang satu harus diam. Nanti setelah selesai sembuh, udah waras baru ngomong, kamu waktu itu salah loh, yang gak boleh kayak gini. Untung waktu itu aku masih sadar dan aku ngalah, aku diam. Tapi sebenarnya gak boleh kayak gitu. Tapi kalau saudara bilang, gak bisa, semuanya ngomong, saudara menyampaikannya pada saat yang salah, gak tepat. Maka saudara yang terjadi keributan, saudara. Terus ribut. Nah, itulah seni dalam rumah tangga. Ketika yang satu esmoni, yang satunya ngerdain, saudara. Jangan dua-duanya emosi. Maka yang terjadi pertikaian, saudara. Seringkali kita ngomong, masa sih aku gak pernah salah? Semua kita pasti pernah salah. Karena Yakobus ngomong, tidak ada satu manusia pun yang gak pernah salah dalam perkataan. Tujuan kita baik, maksud kita baik. Tapi kita menyampaikannya pada saat yang salah. Maka yang terjadi bukan kebaikan, tapi malah sebaliknya, saudara. Saya akui kadang-kadang mungkin saya tegur seseorang pada saat yang salah. Dia lagi sumpek, lagi stres, lagi pala pusing, tiba-tiba dimarahin sama pendeta, saudara. Tujuannya bagus untuk nyadari dia. Tapi pada saat yang salah, itu bukan menjadi sesuatu yang bagus, saudara. Tuhan ajar saya melalui pengalaman pengembalaan, melalui pastoring puluhan tahun. Tuhan ngomong, nak, kalau ngomong harus tepat waktu. Kalau pada saat yang salah, itu bukan jadi kebaikan buat orang, tapi malah sebaliknya, saudara. Jadi sekali lagi, itu sebabnya Amsal ngomong, perkataan yang diucapkan tepat waktu, saudara, maka seperti apel emas dalam pinggan emas, saudara. Kenapa? Karena kalau kita menyampaikan sesuatu, kita harus nyampaikan di waktu yang tepat, saudara. Orang lagi emosi, orang lagi kesel, saudara, lalu kamu tambahin kesel, saudara. Mereka lagi sedih, kamu marahin, saudara. Dan saya percaya, maksud sebaik apapun bisa jadi buruk sebaliknya, saudara. Itu sebabnya hari ini belajar, watch what you say. Kalau kita mau ngomong, kita harus ngomong pada waktu yang tepat. Ada amin, saudara. Kalaupun omongan kita benar, tapi disampaikan pada saat yang salah, akan menjadi kurang maksimal. Bahkan bisa disalah mengerti, saudara. Saya sadar sebagai pendeta, saya kadang-kadang harus lebih ekstra hati-hati dalam menyampaikan pesan Tuhan. Hati-hati harus dalam menegur jemaat. Harus lebih ekstra hati-hati kalau waktu nasihati orang, saudara. Karena sekalipun tujuan saya baik, sekalipun maksud saya baik, sekalipun yang saya ngomong adalah benar, tapi disampaikan pada saat yang salah, itu tidak akan efektif, saudara. Saya diajar oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi, saudara, khotbah ini bukan buat Anda, buat saya secara pribadi. Sebelum saya mengkhotbahkan Anda, saya dikhotbahkan dulu oleh Roh Kudus. Dan saya berkata, Robert Lee, masuk tahun ini, watch what you say. Jangan sembarangan ngomong. Karena kalau kamu sembarangan ngomong, maka akan terjadi hal-hal yang gak baik. Saya ditegur Ama bilang, Roh Kudus ngomong loh, kamu gak boleh ngomong kata ini. Padahal saya gak merasa bahwa kata itu salah. Tapi Roh Kudus ajar kami sekeluarga, mulai hari ini gak boleh. Kenapa? Kamu ngomong itu, setan nuntut dari kamu tentang itu.
Dan detik itu saudara, saya gak pernah ngomong lagi kata itu. Bahkan ini pun saya gak mau kasih ilustrasi kata apa. Cukup saya dengan Tuhan yang tahu. Sekali lagi itu saudara, masuk tahun ini saya percaya Pedaland akan ada banyak pintu-pintu yang baru yang ada di depan saudara, dan Anda akan alami secara ajaib sama Tuhan. But, dengar baik-baik, watch what you say. Kalaupun ngomong apapun, kamu nasihati anakmu, kamu pun harus di waktu yang tepat. Saya sering nasihati anak saya JJ. Tapi saudara, sekalipun apa yang saya ngomong benar saudara, tapi waktunya gak tepat, dia bisa kesel saudara. Saya belajar saudara dari kehidupan sehari-hari. Kita orang tua kalau marahin anak, nasihati anak, harus pada saat yang tepat juga saudara. Saya kemarin sengaja, ayo habis doa puasa kita makan berdua. Only between you and me. Duduk, ngobrol, walaupun sambil makan. Kenapa? Karena saya bilang gini ya, gak peduli pelayananmu sebagus apapun, tapi kita harus luangkan waktu, punya kualitas dengan family saudara. Lalu dengar baik-baik, kalau kamu sebagai orang tua, jadilah orang tua yang bijak. Kalau marahin anak, nasihati anak, sekalipun apa yang kamu ngomong benar, harus di waktu yang tepat. Kalau Anda menyampaikannya pada saat yang salah, apapun yang baik, itu jadi gak baik dalam hidupmu. Ada amin Zara. Yakobus 3 ngajarin kita, bahwa setiap manusia, tidak ada yang sempurna dalam perkataan. Pasti pernah salah. Saya pernah gak salah? Pernah saudara. Saya sering ngomongi JJ, ingat ya. Mungkin kamu kesel dengan apa yang Dad ngomong, tapi ini berguna buat kamu di hari yang akan datang. Saya pernah marah sama dia, saya ngomong gini, kamu nyebutin satu kali aja. Dad, aku gak mau lagi dinasihati, saya gak akan nasihati kamu. Justru karena kamu anak saya, aku sayang sama kamu, aku nasihati kamu. Kalau anak orang lain, aku gak akan nasihati. Karena aku gak bertanggung jawab atas hidupnya dia. Jadi somehow saudara dengar baik-baik. Perkataan yang benar sekalipun diucapkan di waktu yang salah, gak akan nyambung anakmu, keluargamu, istrimu saudara. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya sering ngomong, percuma kalau saya punya pelayanan hebat, kalau keluarga saya berantakan. Jadi my focus adalah keluarga saudara. Itu sebabnya orang mau ngomong apapun saudara. Buat saya, keluarga saya adalah pelayanan terbaik yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Saya ngomong sama anak saya ngomong sama istri saya ngomong sama my mom, dengar baik-baik. Kalian lebih penting dari semua khotbah saya dimanapun. Karena buat saya, percuma kita bisa melayani orang sehebat apapun, kalau kita gak akor di rumah dengan keluarga sendiri, saudara. Dengar baik-baik. Watch what you say. Gak boleh sembarangan marah istri. Tolol kamu, bego kamu gak tahu aku capek ya. Gak boleh saudara. Istri marahin suami. Kamu nih gini-gini. Gak boleh saudara. Watch what you say. Karena tahun ini akan ada banyak pintu yang Tuhan bukakan dan sediakan dalam hidup Anda. Dan itu akan tertutup sendirinya ketika kamu gak ngerti omong yang baik saudara. Ini kesalahan yang pertama yang sering terjadi. Mereka merasa benar, tapi menyampaikannya pada saat yang salah, saudara. Dan itu tetap gak baik. Jadi saya belajar mengkomunikasi dengan JJ, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan istri, komunikasi dengan orang tua. Semuanya harus tepat, saudara. Kalau sampaikan dengan cara yang salah, di waktu yang salah, dan itu gak akan bagus hasilnya, saudara. Dan saya tahu kita butuh hikmat untuk itu, amin, saudara. Yang kedua, saudara, ada orang yang salah dalam menyampaikan. Yang pertama, dia menyampaikan pada saat yang salah. Yang kedua, caranya salah, saudara. Ada juga orang yang menyampaikan, tapi caranya salah, saudara. Sekali lagi gak mudah mendidik anak, saudara. Saya punya anak yang karakteristiknya agak sedikit berbeda dengan kami, saudara. Saya suka ngobrol, saya suka fellowship, saya suka ini. Anak saya gak terlalu, saudara. Saya gak tahu, mungkin keturunan mamanya dalam hal ini, saudara. Kalau malah anak Sinyo mirip saya, saudara, si Aaron, saudara. Wah, dia senang ngumpul-ngumpul, senang ini. Nah, kalau JJ saya lihat agak sedikit berbeda.
Jadi saudara, saya harus benar-benar wise sebagai orang tua, menyampaikan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Setiap anak beda-beda caranya. Ada anak-anak yang seneng, ada yang kurang ini, ada yang karakternya gini, ada yang kayak gimana, segala macam. Makanya sekali lagi yang perlu saya nasihatkan kepada orang tua, cuman satu, have a quality time with your family. Karena kalau kamu spend time, punya kualitas time, nanti kamu akan pelan-pelan Tuhan ajari kamu untuk ngomong dengan cara yang benar dan ngomong di waktu yang benar, saudara. Saya ngomong sama mama, kami kan sering bercanda, saudara. Karena anak saya sering ke atas. Nah, mama saya suka ketawain dia. Kamu kayak anak kos ini. Dan dia ketawa, saudara. Tapi coba kalau ngomongnya di waktu yang gak tepat, dia lagi kesel, itu jadinya panjang, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, saya belajar dari kehidupan kami secara pribadi di rumah. Menyampaikan komunikasi, tidak boleh di waktu yang salah, yang gak tepat. Johan lagi capek-capek kerja, kesel, habis itu dipotong orang, disalib, ditintin-tintin orang. Istrinya, dia pulang, istrinya ngomong, kamu kemana aja lama banget, ngapain ini aku? Wah, tambah emosi, saudara. Percayalah, saudara. Saya yakin sekali dalam rumah tangga kita sering banyak kali salah dalam perkataan. Siapa yang ngaku dan jujur ngomong ini? Iya sih, pastor, khotbah itu buat aku hari ini. Aku kadang-kadang ribut hal-hal yang kecil yang gak penting. Kenapa? Karena dinyampaikan dengan cara yang salah dan di waktu yang gak tepat, saudara. Makanya saya berdoa supaya tahun ini menjadi tahun yang benar-benar keajaiban buat kamu. Kamu akan mengalami acceleration dalam segala hal. Dan Tuhan akan bawa kamu masuk dalam pintu-pintu yang baru. But sekali lagi, watch what you say. Ada amin, saudara. Kamu mau ngatain istrimu, mulut mesin, makan terus. Tapi waktunya lagi dia senang, lagi nih gak apa-apa. Tapi waktu dia lagi kesel, lagi lagi semua kamu ngomongi gitu, panjang kamu tidur di depan, saudara. Gak boleh masuk. Dan macam-macam, saudara. Saya mau ngomong sama Anda, menyampaikan harus dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat. Amin, saudara. Yang ketiga, kesalahan orang pada umumnya menyampaikan dengan motivasi yang gak tepat atau motivasi yang salah. 3 kesalahan ini kita belajar, saudara, supaya kita bisa ngomong tapi benar, saudara. Kita harus menyampaikan bukan pada saat yang salah. Inilah kesalahan. Kesalahannya adalah pada saat yang salah, dengan cara yang salah, dan dengan motivasi yang salah, saudara. Dan 3 hal ini menyebabkan, saudara, hubungan keluarga, hubungan suami istri, anak orang tua gak bagus, saudara. Kenapa? Dengan motivasi yang salah. Anda menyampaikan apapun, motivasinya bukan emosi, bukan karena kesel, bukan karena pelampiasan, tapi harus dengan motivasi yang benar. Saya percaya kalau kamu marahin anakmu sekalipun, kalau motivasimu benar, bukan karena kamu kesel sama anakmu, lalu melampiaskan, saya percaya dia pasti akan bisa rasakan apakah kamu menyampaikan dengan tulus atau dengan emosi, saudara. Saya bilang sama anak saya gak suka perdebatan, saya tidak suka pertengkaran. Saya mau dalam rumah tangga kami ketawa terus, kami sukacita, kami damai sejahtera. Saya gak pernah mau cari gara-gara di rumah, saya gak pernah mau cari ribut di rumah. Saya mau kita enjoy dalam rumah tangga kita. Saya mau kita ketawa terus, saya mau kita sukacita, saya mau kita senang-senang, saudara. Bukan ribut, saudara. Karena saya tidak menginginkan sekalipun ada pertikaian dalam rumah tangga. Saya tidak menginginkan rumah tangga cekcok, saudara. Apalagi saya keluarga hamba Tuhan. Saya harus jadi contoh teladan buat jemaat. Bukan karena profesi saya pendeta, tapi memang benar-benar kalau kita bersukacita, kalau kita enjoy, kita damai dalam keluarga, itu indah. Mungkin kita gak punya mobil mewah kayak orang lain, tapi kita bahagia, saudara. Mungkin kita gak punya rumah sebesar orang lain, tapi kita bahagia, saudara. Ada amin, saudara. Karena saya percaya Tuhan merancangkan damai sejahtera yang sejati dalam hidup kita. Belum tentu orang yang kaya hidupnya damai. Belum tentu orang yang punya uang banyak hidupnya damai. Tapi percayalah, saya yakin, saudara, kalau kita menjaga perkataan kita, maka kita pasti akan hidup damai. Ternyata Roh Kudus ngomong, nak,
salah satu penyebab orang kehilangan damai karena mereka nggak ngerti bagaimana mengatakan yang benar. Itu sebabnya saya katakan watch what you say. Karena perkataanmu akan membawa damai untuk orang. Perkataanmu akan mendatangkan berkat. Tapi perkataanmu juga bisa mendatangkan kutuk. Dari perkataanmu bisa membuat pecah belah. Perkataanmu bisa membuat orang unity. Tapi perkataanmu juga bisa memecah belahkan orang. Perkataanmu bisa mendatangkan damai. Tapi perkataanmu juga bisa mendatangkan pertikaian dan permusuhan. Itu sebabnya watch what you say, saudara. Ada amin, saudara. Beberapa kebenaran tentang lidah dan perkataan. Saya mau mengajak Anda untuk belajar. This is the word yang Roh Kudus taruh insight yang kuat di hati saya. The truth, kebenaran tentang lidah atau perkataan, saudara. Sesuai dengan firman Tuhan, saya pelajari dan saya mengambil sebuah kesimpulan. Ada 3 hal penting. Kebenaran mengenai lidah dan perkataan, saudara. Yang pertama, saudara, apa itu, saudara? Yaitu lidah, tongue is accountable, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya Anda sadar nggak sadar bahwa lidah ini harus dipertanggungjawabkan, saudara. Dikatakan di ayat yang pertama, kalau siapa mau menjadi guru dan pengajar, dia akan dituntut lebih dari yang lain. Kenapa, saudara? Karena guru atau pengajar di zaman itu diasosiasikan sebagai seorang rabi, dipanggil rabi artinya guru, adalah seorang yang dihormati. Jadi saudara, kemungkinan banyak saat itu zaman Yesus banyak orang yang mau jadi guru. Karena dengan profesi ini mereka akan dihormati, mereka akan dikenal, mereka bisa mempengaruhi orang baik kelompok kecil maupun kelompok yang besar, saudara. Tapi mereka harus sadar, Yakobus bukan nyuruh kita tidak boleh jadi guru, tapi lebih hati-hati dalam mengajar. Yang setuju katakan amin. Dia ngomong di ayat yang pertama, kalau kamu jadi guru, kamu dituntut lebih. Bukan berarti dia ngomong nakut-nakuti kita supaya kita nggak jadi guru. Salah, saudara. Tetapi Yakobus mengajarkan kita lebih hati-hati dalam mengajar. Karena ingat baik-baik, kalau kamu salah ngajar, kamu nyesati banyak orang. Kamu salah ngajar, kamu bisa merusak banyak orang. Kamu bilang, oh gak apa-apa, Tuhan lebih penting dari orang tuamu. Lalu tiba-tiba semua orang gak menghormati orang tua dan sebagainya. Padahal Tuhan juga ngajari untuk kita hormat sama orang tua. Saya kasih tahu buat kamu ya. Oh yang penting pelayanan, tinggali. Oh kita masuk surga gak gandengan. Saya setuju, sangat setuju. Tapi kamu gak boleh melalaikan orang tuamu. Karena hukum Taurat 1-5 ngajari hubungan dengan Tuhan. 6-10 hubungan dengan sesama. Dan dimulai dengan hormatilah ayah dan ibumu. Amsal 20 ayat 20. Kalau kamu mengumpat ayah ibumu, pelitamu akan padam. Jadi saya percaya Tuhan gak pernah mau ngambil posisi orang tuamu. Tapi dia ngajari kamu prioritas yang benar. Prioritas yang sebenarnya Tuhan nomor 1 betul secara pribadi hubungan dengan Tuhan. Kalau itu keluarga pun harus ditinggal. Kamu bersekutu dengan Tuhan melalui doa, firman Tuhan dan semuanya. Tapi yang kedua bukan gereja atau pelayanan. Gereja ini tidak pernah, catat baik-baik saudara, mengharuskan Anda ninggali keluarga demi pelayanan. Ada beberapa teman-teman yang datang mereka bilang, Pastor, mamaku sakit. Hari ini pemain musik kita salah satunya sakit. Anaknya sakit, ya gak apa-apa. Minggu depan kan masih ada. Lu pastor kok ngomong gitu? Lah kalau orang sakit, masa kita ngomong kamu ya gak beriman. Lah orang sudah sakit beneran gimana? Anaknya sakit, dia sakit. Atau tiba-tiba mamanya mau operasi. Saya ngomong gak apa-apa, temani mamamu. Oh pastor berarti menomorduakan pelayanan. No. Gereja ini menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi saudara harus ingat, prioritas yang kedua bukan pelayanan di gereja. Prioritas yang kedua adalah your family. Yesus ngajari jadi berkat di Yerusalem dulu. Samaria, Yudea, baru ke ujung bumi. Artinya apa? Your family is your ministry. Layani keluargamu supaya mereka melihat Kristus ada dalam kehidupanmu. So buat saya secara pribadi, saya ngomong sama JJ, kamu lebih penting dari pelayanan dad. Saya ngomong sama istri saya, kamu lebih penting dari khotbah saya.
Tapi kalau Tuhan, kamu kalah. Tuhan nomor 1 dalam hidup saya. Tapi melayani pekerjaan Tuhan, itu nomor 4 buat saya. Nomor 1 adalah Tuhan. Satu-satunya. Prioritas kedua family. Prioritas ketiga adalah your work, pekerjaan Anda. Baru pelayanan, saudara. Loh kok gitu pastor? Saya diajari gak kayak gitu? Ya terserah Anda. Tapi buat saya secara pribadi, kalau Anda kerja, tiba-tiba Anda bilang, izin KKR, dipecat saudara. Nah kalau dipecat siapa yang ngasih kamu makan? Si Nov ngomong, aduh aku pelayanan, gak usah keluar kota bos. Ya, dipecat dia gak boleh. Waktu dia kerja saya bilang, pelayanan. Pekerjaanmu adalah pelayananmu. Berapa banyak saya yang setuju katakan amin. Sekolahmu adalah pelayananmu. Ingat ya, pelayanan tujuannya cuma satu. Supaya apa yang kau kerjakan nama Tuhan dipermuliakan. Setuju gak saudara? Kalau kamu sekolah, lakukan yang terbaik seperti kamu lakukan untuk Tuhan. Itulah pelayananmu. Kalau kamu bekerja, kerjalah yang baik jadi berkat sampai orang ngomong. Kalau cari pekerjaan, itu orang Kristen. Bisa kerja, pinter, dan tidak banyak bolos. Jangan jadi orang Kristen yang bolos terus KKR demi KKR, letret demi KKR, letret demi letret. Akhirnya kamu gak jadi berkat. Sampai ada banyak bos ngomong gini, kalau cari orang jujur orang Kristen, tapi susah, males kerja. Bahasa nanti doa puasa, doa ini. Kalau memang kamu mau doa puasa, mau sekolah kitab full time, jangan kerja. Tapi kalau kamu kerja, kamu punya tanggung jawab untuk jadi berkat dalam pekerjaanmu. Saya ngajari sesuatu yang balance, karena salah satu IFGF bangun adalah house of balance. Di mana semuanya itu ada keseimbangan, saudara. Tapi di atas segala-galanya, hubungan dengan Tuhan itu nomor 1. Dan kamu harus tinggalkan apapun. Yang ngerti katakan amin, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, kamu harus ngomong yang benar. Pengajar, kalau salah ngomong, dengar baik-baik, kamu akan dituntut lebih. Makanya saya sebagai pengkhotbah, saya harus benar-benar mengawasi pengajaran saya. Gak boleh sembarangan. Yakobus ngajari saya. Dan saya ngomong banyak hamba Tuhan dengar ya. Keluargamu itu penting loh. Jangan kamu sibuk pelayanan tiba-tiba anakmu ngomong, Om apa kabar Om? Baru pulang Om. Sudah lama gak muncul Om. Kamu pelayanan terus dan kamu gak pernah duduk makan sekeluarga dengan keluargamu. Dan kamu berkata bahwa pelayanan itu penting segala-galanya. Saya ketemu banyak hamba Tuhan besar. Mereka nyesel, mereka bilang, kalau aku bisa memutar kembali waktu, aku mau spend time dengan my family. Aku menghabiskan begitu banyak waktu meninggalkan keluarga demi pelayanan. Dan aku kehilangan quality time dengan my family. Ada banyak pelayan di sini ngomong, Pastor Robert izin mau pergi berangkat sama keluarga. Saya bilang pergilah dengan damai sejahtera. Gak usah pusing dengan gereja. Ini gereja Tuhan, pasti tetap jalan. Yang penting ingat balik. Udah itu aja saudara. Ada amin saudara. Pak Burlian sama ibu mau ke Cungkok saudara. Tanggal 24, pergilah dengan damai. Gak usah pusing doa pagi. Yang penting di Cungkok, setel, ikut join sama-sama dalam doa pagi. Ada amin saudara. Quality time itu penting sama keluarga. Saya mau ngajari sesuatu yang benar, sesuatu yang balance. Walaupun saya tahu resikonya ada yang setuju, ada yang enggak. But I don't care. Gereja ini ngajari semua orang yang di sini punya quality time dengan keluarga. Banyak orang ngomong, Pastor buka ibadah sore. Enggak. Sore saya selalu ngomong sama anak-anak, ajak mama papamu keluar makan. Pergi semua, enggak penting makannya di mana. Yang penting makan dengan siapa. Makanya kalau minggu sore kan semuanya makan masing-masing dengan family. Saya gak mau kacau saudara, saya gak mau ganggu saudara. Spend time with your mom. Spend time. Jangan sampai kalau sudah meninggal baru kamu kasih kepala babi. Kalau saya jadi makmu, saya ngomong sama Yesus, boleh gak izin? Balik sebentar, tak cekek kamu. Habis itu balik lagi. Kenapa saudara? Waktu aku masih hidup, kamu kurang ajar sama aku. Kamu ngelawan sama aku. Aku mati, kamu nangis. Kamu kasih kepala babi, percuma goblok, gua gak bisa makan lagi. Ngerti saudara? Kalau kamu mau nyenengi hati orang tua, senengilah, layani waktu dia hidup. Mau kasih makan waktu dia sehat. Kalau sudah kolesterol sudah ini, baru kamu bilang, mah kita makan udang di tempat yang paling bagus. Percuma, udah gak bisa. Bahagiakan orang tuamu, karena Alkitab mengajari kita. Hormat sama orang tua, amin saudara. Saya gak mau kamu jadi hamba Tuhan, kamu jadi pelayan Tuhan. Rohani banget di mimbar, tapi di rumah kurang ajar sama orang tua. Saya kasih tahu ya,
itu namanya munafik. Hidupmu harus sama waktu di mimbar dan di rumah, saudara. Hidupmu harus sama waktu kamu khotbah. Istrimu lihat kamu, dia bilang, kamu ya sama khotbahnya dengan hidupmu. Jangan sampai dia bilang, kamu khotbah bagus di depan. Orang sampai terpukau. Kamu bisa buat orang nangis, tapi kamu juga buat aku nangis terus. Jangan, saudara. Jangan sampai istrimu ngomong, kamu memang paling pintar buat orang nangis. Bukan cuma waktu khotbah, omonganmu pun pedas sampai aku nangis. Jangan, saudara. Kita harus buat orang lain nangis bertobat. Tapi buat istri kita tertawa di rumah bahagia. Dan dia berkata, terima kasih untuk suami yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Saya sering ngomong sama Febri, udah Feb, memang mulutnya mulut mesin. Kasih terus makan, bahagiakan dia. Wes gak usah mikir body, udah punya anak 2. Yang penting saling cinta, saudara. Ada amin, saudara. Saya masih ingat Doyok cuma 1, bekerja mati-matian, saudara. Pokoknya ATM-nya mana, pokoknya makan terus, saudara. Makanya istrinya tambun-tambun semua, saudara. Tapi anyway yang penting 1, bahagia. Ngapain, saudara? Semuanya body goal, tapi akhirnya tinju terus di rumah, saudara. Ngapain? Believe me, saudara. Kebahagiaan rumah tangga kita gak bisa dibeli dengan apapun. Yang setuju katakan amin. Kamu sama mamamu, wah, saya sering ngomong sama Nop, ingat ya, khotbahmu bagus Nop. Tapi kamu harus bagus loh di rumah sama orang tuamu, sama mamamu. Karena mamamu pasti bangga setiap kali kamu khotbah di sini. Kamu cerita tentang your mom. Itu berarti ya, sangkal diri pikul salibnya mahal Nop. Kamu harus jaga baik-baik, sayangi orang tuamu. Dan saya kasih tahu ya, gak bisa dibeli dengan apapun Nop. Saya punya orang tua, tinggal satu-satunya. Saya pastikan saya akan sayangi dengan segenap hati saya. Dia jangankan ngomong, dia baru berpikir aja saya sudah siapin di depan mukanya. Kenapa? Karena saya percaya, saudara, salah satu yang Tuhan ingin dari hidup kita, kita jadi berkat dalam rumah tangga kita. Kamu harus sama waktu di mimbar, dan kamu harus sama waktu di rumah, saudara. Jangan munafik. Istrimu ngomong, alah pintar ngomong doang, waktu khotbah bagus. Di rumah kamu gak sesuai dengan apa yang kamu khotbahkan. Malu, saudara. Watch what you say. Ada amin, saudara. Saya paling gak suka ada orang petentang-petenteng melayani, tapi sama orang tua kurang ajar, sama mertua kurang ajar. Saya kasih tahu ya, kamu munafik. Saya nanti panggil orang, saudara, datang sama kamu, dia tunjuk jidatmu, omong kosong katanya. Serius, ngomong kosong semuanya. Kamu harus hidup sesuai apa yang kamu sampaikan. That is the real of the Christianity. Makanya saudara, Yakobus bukan ngomong gak boleh jadi guru. Tapi kalau jadi guru hati-hati, karena kamu akan dituntut lebih, saudara. Kamu tahu banyak, kamu akan dituntut banyak. Loh, saya bisa khotbah gini, ada istri saya, ada mama saya. Kamu boleh tanya mereka bagaimana saya hidup. Kalau sampai hidup saya nggak benar, ya udah, kamu nggak usah percaya dengan apa yang saya ngomong. Saya ngomong ini bukan saya sudah sempurna, tapi saya bertekad untuk melakukan apa yang saya khotbahkan. Karena buat saya, this is the real life of the Christianity. Ada amin, saudara. Jangan nganggap remeh dengan apa yang kita ajarkan, karena semua yang kita ajarkan harus dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi, ini sebuah kebenaran yang saya ingat, saya dapat tentang lidah. Bahwa tongue is accountable, saudara. Setiap lidah Anda, perkataan yang keluar dari mulut, dari ketikan Anda di WhatsApp atau apapun, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Dan ini adalah kebenaran yang kamu gak bisa pungkiri, saudara. Yang setuju katakan amin. Yang kedua kebenarannya, tongue is powerful. Katakan sama-sama powerful. Ini kebenaran bahwa lidah itu bukan cuma dipertanggungjawabkan, tapi kamu harus sadar bahwa lidah itu berkuasa, penuh kuasa, saudara. Sebenarnya ada orang yang sebenarnya cuma karena perkataan itu bisa mengubah kehidupannya. Perkataan kita punya kuasa yang besar. Yakobus memberikan 3 gambaran yang menunjukkan betapa besarnya kuasa lidah. Yang pertama, dia ilustrasikan dengan kekang kuda yang kecil, tapi bisa mengendalikan seluruh tubuh daripada kuda.
Yang kedua, dia bercerita tentang bagaimana kemudi kapal yang kecil bisa mengendalikan seluruh kapal yang besar, saudara. Dan yang ketiga, dia cerita tentang api yang kecil tapi bisa membakar hutan yang besar, saudara. Dan ini adalah ilustrasi perumpamaan tiga yang berbeda, gambaran daripada tongue is powerful, saudara. Yakobus menggambarkan, mengilustrasikan dengan kekang kuda yang kecil tapi bisa mengendalikan kuda yang begitu liar. Dia mengilustrasikan, saudara, kemudi kapal yang kecil tapi bisa mengendalikan kapal yang besar, bahkan super mewah sekalipun. Dan dia mengilustrasikan kecil api bisa membakar hutan, termasuk yang terjadi di Palembang. Cuman gara-gara mungkin puntung rokok, cuman mungkin gara-gara asap sedikit lalu kebakaran hutan bisa membuat semua kota jadi batuk dan sebagainya, saudara. That is the power of tongue. Jadi Yakobus menggambarkan tentang ilustrasi ini, menjelaskan bagaimana perkataan Anda itu punya kuasa yang besar. Saya kasih contoh misal nih, saudara. Tiba-tiba Ahan, saudara, istrinya datang sama saya. Ini ilustrasi, misal, saudara. Pastor Robert tahu nggak? Ahan tuh gini-gini, wah Ahan tuh gini, wah Ahan tuh gini-gini. Dia ngomong sama saya. Dan saya dengar, oh ternyata Ahan gitu. Oh itu payah itu pastor gini-gini. Lalu besoknya saya ketemu Ahan. Saya percaya, begitu saya ketemu Ahan, saya pasti akan salah sangka sama dia. That is the power of tongue. Kamu dengar sesuatu yang jelek tentang orang, itu bisa mempengaruhi pikiran Anda. Itu bisa mengubah persepsi Anda tentang orang tersebut. Makanya sekali lagi saya ngomong hati-hati, saudara. Dan ingat ya, peraturan gereja IFGF Palembang. Yang pertama, dosa terbesar di gereja ini adalah gosipin orang. Dan saya paling benci dan paling gak suka. Kalau kamu lihat hidup orang, perhatikan hidupmu, apakah kamu lebih baik dari orang tersebut. Kalau hidupmu gak lebih baik, jangan suka ngomongin orang. Saya paling benci di tempat ini, saya berdoa dalam nama Yesus, supaya tidak ada orang yang suka gosip. Kamu kalau mau jadi anggota gereja di tempat ini yang baik, jangan suka gosip. Ada orang yang dia udah ke gereja ini, ke gereja ini, ke gereja ini, diomongi orang terus. Akhirnya dia di ke gereja ini karena dia bilang, enak orang di sini nggak cerudian, di sana cerudian semua. Saya berdoa supaya Anda nggak jadi orang yang suka gosip. Karena perkataanmu is powerful. Dengan perkataan yang sama. Oh kenapa orang ini, kenapa orang ini? Wes, di gereja ini. Tapi pastor mereka ngomongi kita gini. Emang gua pikirin, pokoknya satu. Hidup kita tidak tergantung dari apa kata orang tentang kita. But saya sebagai gembala sadar, tongue is powerful. Jadi ngomonglah yang baik, ngomonglah yang positif. Jangan ngomongi orang. Saya paling gak suka ngomongi orang. Percayalah di gereja ini mereka cerita tentang keluarga mereka. Saya bilang, percaya, trust me. I will keep my word. Saya gak akan ngomong, kamu tahu gak sih ini? Kamu tahu gak? Gak perlu, dengar ya. Hidup kita belum tentu lebih baik dari orang lain. So mending kita perhatikan hidup kita. Kalaupun ada orang lain yang kepleset jatuh, kamu harus doakan, bukan digosipkan, saudara. Saya mengibaratkan kalau kamu jelekin orang, itu sama aja kamu ambil semua bulu angsa atau bulu ayam, kamu naik ke gunung, lalu kamu lempar ke atas, saudara, dan ditiup angin. Saya mau nanya sama kamu, bisa gak kamu ngumpuli kembali? Gak bisa. Ingat, ini sifat manusia, bukan cuma Palembang, seluruh Indonesia. Kalau dititipi omongan, itu nambah. Dititipi uang, hilang, saudara, berkurang. Kalau dititipi duit cien, hilang, saudara, berkurang. Kena pajak lah, kena PPN lah, kena apalah. Tapi kalau dititipi omongan, nambah, saudara. Kamu tahu gak si Donald itu ya kemarin gini loh. Nanti yang lain ngomong, jangan ngomong-ngomong ya. Pokoknya ini cuma kamu loh. Ya. Lalu ngomong lagi, kamu tahu gak si Donald tuh ini plus ini loh. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Lalu ngomong lagi. Akhirnya Donald ke gereja, malu dia, saudara. Karena satu gereja tahu semua. Gara-gara cuma omongan, jangan ngomong ke orang ya. Saya mau kasih tahu, itulah manusia. Jadi saya berharap kita buang semua dosa ini, saudara. Watch what you say. Karena omonganmu akan mendatangkan berkat dalam hidupmu atau mendatangkan kutuk atas hidupmu. Jangan suka ngomongi orang. Sampai orang bilang ini, gak adil pastor, kita diomongi lalu kita gak buat klarifikasi. Udahlah, Yesus juga disalahin kok.
kebenaran pasti akan muncul seperti fajar. Gak perlu klaim kualifikasi. Percayalah kalau kamu benar pasti Tuhan bela. Siapapun yang salah, suatu hari perkataan harus dipertanggungjawabkan. Because tongue is accountable. Yang kedua, tongue is powerful. So, lebih baik ngomong yang positif. Ngomong yang membangun. Ngomong yang memberi semangat pada yang letih lesu. Ada amin, saudara. Kalau kamu marah, jangan sakiti orang lain. Orang tua marah sama anak. Memang kamu tuh goblok. Kamu gak akan berhasil. Gak akan sukses. Mati kamu kalau gak ada apa-apa. Saya kasih tahu ya, gak boleh ngomong kayak gitu. Ingat, orang Kristen, perkataanmu ada kuasa. Saya sering marahin mama. Tanya mama. Saya bilang gini, kamu ngomong sembarangan tak cabein mulut kamu. Ini bukan kurang ajar, saya cuma bercanda ini. Jangan, Mak. Kamu harus ngomong, Tuhan, hari ini kakiku lebih kuat dari kemarin. Jangan pernah ngomong yang negatif. Karena tongue is powerful. Mulut ini penuh kuasa. Apa yang kamu ucapkan itu yang akan terjadi. Aduh, kapan aku sembuh ya? Setan akan tuntut itu dari hidup saudara. Kalau saudara mau masuk tahun ini dengan penuh kemenangan, ingat, watch what you say. Perhatikan baik-baik apa yang menjadi perkataan. Aduh 2024 gak ada project, gak ada ini. Jangan ngomong gitu. Kalaupun gak ada, kamu harus tahu bahwa Allah kita bisa buat apa yang gak ada jadi ada. Apa yang gak mungkin jadi mungkin. Mulai hari ini, ubah perkataanmu. Because tongue is powerful, Zara. Wah, tapi gak ada kerjaan. Percayalah Tuhan bisa buat apa yang gak ada jadi ada. Apa yang gak mungkin jadi mungkin. Waktu kita mau move di tempat yang baru, semua orang bilang gak mungkin. Saya bilang, Tuhan, memang dengan kekuatan kami gak mungkin. Tapi kekuatan Tuhan, anything is possible. Saudara, kalau kita lihat ke tempat yang baru, pembangunan sudah 85%, saudara. Sebentar lagi kita akan selesaikan. And kita akan dedicate that building for the glory of God. Dan ketika nanti saudara datang, saya jamin you will be shocked. Kenapa, saudara? Karena jauh lebih bagus dari tempat ini, saudara. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Mungkin gedenya gak segede tempat ini. Tapi percayalah, dari desain, dari semuanya, saya percaya semua sudah memberi yang terbaik, saudara. Saya hormati semua orang yang pengurus semuanya. Anda luar biasa, saudara. Dan saya tahu, saudara, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar akan terjadi. Dan saya terus ngomong, Lord, thank you, this is your house. Ini rumahmu, dan kami percaya dengan caramu yang ajaib, semuanya selesai. Saya gak pernah ngomong, aduh berat, aduh susah. Because I believe tongue is powerful, saudara. Sampai hari ini saya bersyukur by the grace of God, saudara. Sekali lagi, Tuhan melakukan hal yang ajaib. So, apa yang mesti kamu lakukan? Kontrol, katakan kontrol, saudara. Commit and consistent. What are you saying, saudara? Jadi kamu harus kontrol apa yang kamu ngomong. Kamu harus commit apa yang kamu ngomong. Kalau positif, ngomong secara positif. Dan ngomong itu secara konsisten. Jangan kalau hari Minggu ngomongnya positif, hari Senin negatif. Jangan. Kontrol, saudara. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat menaklukkan atau menjinakkan lidah, saudara. Dalam beberapa terjemahan katakan, saudara, no human being can tame the tongue. Tidak ada seorang pun dapat menaklukkan lidah. Dan ayat ini memberikan sebuah revelation. Saya tanya Roh Kudus, Tuhan, kalau firman-Mu ngomong tidak ada, no man, no human yang bisa mengendalikan lidah. Lalu gimana kami bisa menang? Dan Tuhan ngomong sederhana, nak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kamu perlu external help. Katakan external help. Ini revelation yang Roh Kudus taruh di hati saya. Saya tanya Roh Kudus, Yakobus 3 ngomong, no human, tidak ada seorang pun manusia yang bisa menjinakkan. Lalu gimana caranya supaya kami ngomong yang positif, yang benar? Karena kami tahu powerful. Roh Kudus ngomong, you need external help. Apa itu external help? Pertolongan dari luar yang bisa mengendalikan. Saudara tahu siapa yang paling bisa mengendalikan lidah? Only one, namanya Holy Spirit. Katakan Holy Spirit. Jadi artinya apa? Untuk mengendalikan lidah, untuk menjinakkan lidah, you need external help. Karena no human, tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan. Dan kita butuh external help, pertolongan dari luar. Yaitu apa? Sesuatu yang ilahi, yang memampukan,
untuk mengontrol lidah kita. His name is Holy Spirit. Mulai hari ini ngomong, Holy Spirit, help me to control, to commit, and consistent what I'm saying, saudara. Dan ketika saya khotbah ini mempersiapkannya, saya ngomong sama Roh Kudus, Roh Kudus, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau untuk menolong aku, untuk supaya aku dimampukan. Dimampukan apa, saudara? Untuk menjinakkan lidah. I need external help, yaitu Roh-Mu yang kudus. Karena cuman Roh Kudus, cuman sesuatu yang ilahi yang bisa mengendalikan lidah, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Yang terakhir lalu saya akan tutup, saudara. Ada 3, yaitu tongue is inconsistent. Lidah ini enggak konsisten. Makanya kita harus hati-hati. Watch what you say. Kita harus perhatikan benar-benar apa yang keluar dari mulut kita. Alkitab berkata, perkataan seorang murid Yesus, kalau dia ngomong, membangun, memberi semangat kepada yang letih lesu. Itu sebabnya saya berdoa, sebelum ngomong, mikir dulu. Sebelum ngomong, dengar baik-baik, saudara. Kamu minta Roh Kudus untuk mengendalikan perkataanmu, supaya perkataanmu ngomong tepat waktu, caranya yang benar, dan motivasinya benar. Sehingga orang yang menerima perkataan Anda, mereka akan dihibur, mereka akan dikuatkan, mereka akan mengalami hal yang ajaib bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Bagaimana caranya supaya lidah perkataan kita bisa jadi baik, saudara? Ini, saudara, yaitu berpikir sebelum berkata-kata yang saya tadi bilang, saudara. Things before you speak, saudara. Apa itu things before you speak, saudara? Ingat things, saudara. Katakan things. Things, saudara. T itu adalah it is true. Jadi kalau kamu sebelum ngomong, filter dengan kata pikir, apakah ini benar? Yang kedua, is it helpful? Apakah ini menolong saya? Kalau nggak ada pertolongan, nggak nolong, untuk apa ngomong saya? Lalu yang ketiga, is it inspiring? Apakah ini bisa menginspirasi saya kalau ngomong ini? Kalau enggak, lebih baik enggak usah. Is it necessary? Atau is it kind? Atau baik, saudara? Jadi kamu harus tanya, apakah ini penting? Apakah pantas atau baik untuk aku ngomong? Apakah ini bisa menginspirasi orang kalau aku ngomong? Apakah ini bisa menolong orang lain kalau aku ngomong? Apakah ini bisa benar-benar kebenarannya? Kalau enggak, lebih baik jangan ngomong. Jadi sebelum ngomong, ini yang mesti kamu lakukan. Things. Perhatikan dulu before you speak, saudara. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama. Saya undang pemain musik maju ke depan. Sekali lagi, saudara, saya katakan, sebelum Anda ngomong, lebih baik berpikir dulu sebelum berkata-kata. It is true? Apakah ini benar? Is it helpful? Apakah ini menolong? Apakah ini penting? Apakah ini benar? Kalau nggak ada semuanya, lebih baik nggak usah ngomong, saudara. Makanya saya ngomong sekali lagi, gereja ini paling benci nomor 1 gosip, saudara. Jadi saya berharap kalau Anda benar-benar merasa ini keluarga kita FCF Palembang, saya berdoa supaya kamu punya gaya hidup yang sama dengan pendetanya, keluarganya, dan semuanya. Yaitu gereja ini nggak suka dengan hal-hal yang gosip. Kalau kamu ngomong, kamu harus lihat, benar nggak? Penting nggak? Inspirasi nggak? Menolong nggak? Lalu benar nggak kebenarannya? Baik nggak kalau diomongi? Kalau nggak ada, lebih baik nggak usah diomongi. Amin, saudara. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama. Thank you, Lord. Bapak, aku berdoa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi aku berdoa Roh Kudus, biar Roh Kudus Kau bicara di tengah-tengah kami. Kami hari ini mengakui bahwa setiap kami, nobody, no human yang bisa menjinakkan lidah kami. Itu sebabnya kami butuh external help, yaitu Roh Kudus. Dan kami minta Roh Kudus urapi setiap perkataan kami. Roh Kudus, biar Kau tolong setiap kami, supaya kami lebih hati-hati dalam perkataan. Biar kami tidak menyampaikannya dengan cara yang salah, di waktu yang salah, bahkan dengan motivasi yang salah. Tapi kami benar-benar melakukannya karena kami tahu, Tuhan,
bahwa tongue is powerful, accountable. Dan kami tahu Tuhan bahwa inconsistent kadang-kadang. Itu sebabnya kami mohon hari ini, seperti Yesaya waktu ketemu Engkau Tuhan, dia berkata, celakalah aku karena aku najis bibir. Lalu Tuhan memberikan sesuatu hal yang ajaib. Malaikatmu menyentuh bibirnya dan jadi tahir. Hari ini aku berdoa Tuhan, memasuki Rosasana tahun yang baru, Pedalet, biar kami bisa benar membersihkan lidah kami, perkataan kami. Tuhan, aku berdoa hari ini, sentuh setiap mulut kami. Baik Anda, semua anak-anakmu yang ada di sini maupun di rumah yang sedang streaming dimanapun mereka berada. Biar kami bisa watch what we say. Apa yang kami perkatakan, kami memperhatikan. Sebelum ngomong kami mikir Tuhan, apakah ini benar? Apakah ini menolong orang lain? Apakah ini menjadi inspirasi untuk orang lain? Apakah ini penting? Apakah ini baik Tuhan? Sehingga kami gak sembarangan ngomong, tapi perkataan kami membuka pintu-pintu yang baru. Dan kami mengalami hal-hal yang ajaib bersama Engkau. Dan kami berdoa Roh Kudus, urapi perkataan kami. Dan hari ini kalau kami bersalah dalam perkataan, dan pasti setiap kami pernah bersalah dalam perkataan, ampuni kami. Dan kami mohon kuduskan kembali perkataan kami. Dan hari ini kami mengambil keputusan, kami mau kontrol, kami mau komit, kami mau konsisten dengan apa yang kami katakan. Dan kami minta Roh Kudus, tolong kami hari ini. Thank you Lord. Yuk kita beri sama-sama, angkat tanganmu. Salah satu tangan saudara, taruh di mulutmu. Dan berdoa dan berkata, Tuhan, setiap perkataan negatif, setiap perkataan yang salah, setiap kutuk, setiap perkataan yang tidak benar, aku cabut. Kalau Anda pernah ngomong sesuatu yang jelek tentang hidupmu, kalau Anda pernah ngomong sesuatu yang jelek tentang keluargamu, kalau Anda pernah ngomong sesuatu yang jelek tentang pekerjaanmu, kalau Anda pernah ngomong sesuatu yang gak benar tentang orang lain, hari ini saya berdoa cabut semuanya. Kalau kamu pernah ngomong yang gak baik tentang istrimu, kamu pernah ngomong yang gak baik tentang suamimu, kamu pernah ngomong yang gak baik tentang keluarga besarmu, anak-anakmu, hari ini aku berdoa cabut semuanya. Dan berkata Tuhan, I need external help. Aku butuh Roh Kudus supaya perkataanku memberkati, membangun. Tidak ada perkataan negatif, tidak ada perkataan kutuk, tapi blessing keluar, come out from my mouth. Berkat Tuhan keluar dari mulutku untuk keluarga, untuk orang gereja, semuanya aku berdoa in Jesus name. Tahirkan mulut kami dari semua yang najis, semua yang gak baik, semua yang gak benar, semua hal yang gak benar Tuhan. Mari Roh Kudus, jamah setiap kami. Thank you God, thank you Lord. In Jesus name, in Jesus name. Yang kedua saya mengajak Anda, mulai sekarang ingat, remember, tongue is powerful. Dan yuk mulai Anda lepaskan kata-kata yang baik buat istrimu, kata-kata yang membangun untuk suamimu. Lepaskan, karena ingat, mulutmu adalah nabi masa depanmu. Kalau engkau mau lihat sesuatu hal yang baik terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, pekerjaanmu, mulai speak, prophesy atas hidupmu dan kehidupanmu sendiri. Yuk ngomong yang baik, ngomong yang positif tentang hidupmu, tentang istrimu, keluargamu, tentang anak-anakmu, tentang hidupmu dan pekerjaanmu, pelayananmu, semuanya. Ayo ngomong, speak life. Lord, I speak life to my family. I speak breakthrough. I speak healing. I speak restoration to all my family in IFJ Palembang. Bahkan aku berdoa Tuhan, sesuatu yang baik, sesuatu yang dahsyat akan dimulai hari ini. Aku percaya pintu-pintu yang baru, pintu-pintu yang dahsyat terbuka, dan kami akan masuk bersama-sama dengan Roh Kudus. Keluarga kami, semuanya Tuhan akan mengalami hal yang ajaib bersama Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga yang terbaik. Kami bersyukur untuk gereja yang terbaik. Kami bersyukur untuk semua anak-anakmu yang terbaik. Dan I bless them